Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 19 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-29. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Noelia PRR dari komunitas PRR Yogyakarta dengan tema Sikap Waspada Seorang Hamba pada Tuannya. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Bapa sumber hidup abadi, kami bersyukur atas kuasa dan daya Roh Kudus-Mu yang sungguh nyata menyemangati hidup kami. Semoga kami hamba-hamba-Mu mampu membuka diri untuk mendengarkan bisikan Roh Kudus, agar hidup kami tercurah pada perintah-perintah-Mu untuk mengasihi dan berbuat baik, serta menjauhkan diri dari dosa yang senantiasa mengancam. Kuatkanlah kami bila kami jatuh dalam dosa, agar kami segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami hamba yang setia dan selalu siap sedia melayani Engkau. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Kewaspadaan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sikap waspada seorang hamba pada tuannya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, dalam konteks pemahaman umum, kalau bicara soal hamba, orang langsung berpikir tentang pelayan, pembantu, atau asisten. Dan kalau sebut kata tuan, yang ada dalam pikiran orang adalah bos, atasan, atau pemilik. Hamba berarti pangkat dan kedudukannya rendah, sedangkan tuan berarti pangkat dan kedudukannya tinggi. Hamba diidentikan dengan sikap siap sedia dan setia,
kapanpun diperlukan tuannya, harus segera datang dan melakukan perintah tuannya. Sedangkan Tuhan diidentikan dengan memerintah, menyuruh, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa maksud hamba dan Tuhan dalam konteks Injil hari ini. Di hadapan Tuhan, manusia adalah hamba. Karena itu, kita diminta untuk siap sedia melayani Dia sebagai Tuhan kita. Tuhan bukan Tuhan yang memiliki kekurangan dan meminta sesuatu dari kita manusia. Dia pencipta, tapi Dia menjadikan kita hamba yang berharga di matanya. Dia tidak memandang rendah satu pun dari kita. Sekalipun kita pendosa, Dia mengangkat martabat kita hambanya, asalkan kita mau bertobat. Tuhan tidak menuntut apapun dari kita hamba-hambanya. Yang Ia kehendaki hanya sikap setia kita kepadanya. Konsekuensinya, hamba yang setia senantiasa waspada dan berjaga menantikan tuannya. Kapanpun tuannya datang, hamba didapatinya dalam keadaan siap dan melayaninya. Sahabat-sahabatku, sikap inilah yang harus kita lakukan dengan setia dan penuh kesadaran sebagai bentuk penghayatan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat suka dan duka, waktu gagal dan sukses, kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Untuk itu, kita perlu selalu waspada. Waspada tidak berarti kita harus masuk ke dalam suasana seperti para tentara yang sedang mengintai musuh dan akan siap maju berperang. Waspada dalam hal ini kita diajak untuk peka dengan keadaan diri kita sendiri dan peka dengan keadaan lingkungan di sekitar kita. Terhadap diri kita, kita perlu mengendalikan pikiran, mulut, tangan, kaki, dan seluruh yang ada dalam diri kita agar tidak menjadi sumber dosa. Kita juga perlu bijaksana terhadap pengaruh-pengaruh jahat. Harus punya sikap yang tegas untuk menolak pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari lingkungan sekitar kita. Kita harus berani mengatakan tidak jika itu menjerumuskan kita ke dalam dosa. Inilah sikap sebagai hamba Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga ketika Tuhan yang adalah Tuhan kita datang, didapatinya kita hambanya dalam keadaan siap. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kita berdoa untuk semua umat manusia di seluruh dunia. Kita mohon semoga Allah yang Maha Setia, yang selalu penuh dengan kasih sayang, memampukan kita agar selalu menjaga diri dan tidak terjerumus dalam dosa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi kita semua agar kita mampu menjadi hamba yang selalu waspada dan berjaga-jaga menantikan tuannya, sehingga ketika Tuhan kita datang, kita telah siap. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk orang-orang yang sedang menghadapi masalah, yang sakit dan menderita, serta yang berduka.
Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mencurahkan rahmat kekuatan agar semua masalah dan situasi hidup mereka bisa teratasi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk semua orang yang sedang melakukan perjalanan, baik di udara, darat, dan laut. Semoga Tuhan senantiasa menyertai mereka dan mengantar mereka ke tempat tujuan dengan selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk berbagai kepentingan diri kita dan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu untuk engkau, aku hidup untuk engkau, aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.